siang, Bu Deni. Bagaimana perasaan Anda setelah aktivitas supervisi tadi? Selamat siang, Pak. Puji Tuhan, Pak. Saya merasa lega sudah bisa melaksanakan tugas. Iya. Baik, dari kegiatan supervisi tadi, apakah ada sesuatu yang masih mengganjal dan apa kiranya yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Dari hasil supervisi tadi, saya diberi masukan untuk lebih memperhatikan dalam hal penyajian pembelajaran berdiferensiasi, di mana sumber belajar yang saya sajikan hanya satu sumber, yaitu teks yang berasal dari buku saja. Jujur, Pak, saya itu bingung cara menyajikan sumber belajar untuk para siswa. Oh ya, ya. Coba Bu Deni ingat kembali cara menyajikan sumber belajar untuk murid itu bagaimana? Apakah bisa kita melihat dari minat atau hobi atau mungkin dari kesukaan murid? Hmm, iya ya, Pak. Kemarin kok saya tidak berpikir sampai ke situ ya. Saya baru ingat, Pak. Kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat, Pak, dalam penjelasan saat itu, memang penyampaian sumber belajar dalam kelas, dalam penyajian pembelajaran berdiferensiasi itu bisa melihat dari minat, Pak, atau hobi siswa atau kesukaan siswa, atau biasa ngomongnya apa ya, gaya belajar, Pak. Ya. Kalau dilihat-lihat, menurut Ibu Deni, kelas Ibu Deni itu cenderung yang bagaimana ya? Kalau bicara tentang itu, kalau kelas saya anak-anaknya itu cenderung tertarik ke hal-hal yang apa ya Pak ya, sesuatu tuh kalau saya jelasin tuh suka yang ada gambarnya gitu. Anak lebih Oh ya. cenderung itu ini loh semangat dalam menanggapi mengikuti pembelajaran. Apalagi kalau gambarnya itu bisa bergerak Pak. Wah itu kelasnya itu akan lebih ramai. Iya, iya. Dan apalagi kalau ada aktivitas kayak apa ya, kayak ada permainannya, itu memang mereka lebih senang, Pak. Iya, heeh. Kalau melihat hal itu, kira-kira sumber belajar apa yang bisa Ibu Deni sajikan di kelas? Kalau melihat seperti itu ya pastinya saya harusnya nih, Pak, itu saya menyajikan materi itu yang banyak gambarnya. Kemudian Mhm, bisa berupa apa ya, kalau banyak gambar itu mhm. kayak ada peta konsep tuh bergambar-gambar gitu ya, mind mapping ya, Pak, ya. Iya, Kemudian apalagi sih itu poster mungkin ya, Pak, ya, atau video kalau gambar bergerak itu bisa seperti video gitu ya, Pak, iya. atau dalam bentuk games kecil. Iya, iya. Wah, saya setuju sekali Bu Deni, itu ide yang bagus. Nah Bu, jika Ibu melakukan hal tersebut, jika kita beri angka 1 sampai dengan 10, keberhasilan pencapaian kebutuhan murid ada di nilai berapa Bu? Jika saya melakukan hal seperti itu karena sesuai dengan apa ya, kemauan anak, saya yakin 8 sampai 9 Pak, nilainya, Pak. Oh, bagus. Terus apa tolak ukur yang bisa menjelaskan bahwa rencana Ibu ini dikatakan berhasil? Kalau seperti itu saya bisa lihat dari ini, Pak, dari apa ya, anak-anak terlihat enjoy saat mengikuti aktivitas Iya. pembelajaran. Mhm. Kemudian kebutuhan anak itu sendiri terpenuhi dan diukurnya itu melalui apa ya, hasil produk yang sudah dibuat anak atau bahasanya sekarang tuh seperti ada penilaian ya, assessment yang bisa diselesaikan oleh anak dengan baik. Iya. Kalau begitu Bu, untuk kedepannya apa yang bisa Ibu lakukan? Saya akan lebih ini Pak, lebih banyak mencari referensi agar bisa menyajikan sumber belajar yang sesuai dengan minat
kesukaan anak agar pembelajaran itu lebih bisa membantu anak memenuhi kebutuhannya. Ya. Kapan kira-kira Ibu Deni akan memulai melakukannya? Saya akan mencoba untuk pembelajaran yang esok pagi, Pak. Wah, baik. Saya akan mencobanya. Iya. Kira-kira Bu Deni siapa ya yang bisa membantu Ibu Deni untuk tetap berada di komitmen Ibu hari ini, setidaknya ya untuk besok pagi? Kalau boleh nih Pak, saya minta izin. Ini saya akan berusaha mempersiapkannya. Kemudian jika saya minta Bapak untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya bagaimana Pak? Jadi saya ingin tahu bagaimana proses persiapan saya dan pelaksanaan saya di kelas, seperti itu Pak. Oh, siap Bu Deni. Baik sekali. Dengan senang hati. Ada lagi Bu Deni yang masih mengganjal kira-kira? Tidak Pak, terima kasih Pak sudah membantu saya. Obrolan hari ini sangat membantu dan mencerahkan saya atas kebingungan yang saya rasakan hari ini. Oh iya, terima kasih kembali. Kalau begitu, Bapak bisa kembali melakukan aktivitas Bapak. Selamat siang Bu Deni. Selamat siang Pak. Mari Pak. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bu Dwi. Pagi Bu Deni. Bu Deni, tadi saya lihat Bu Deni habis disupervisi sama Bapak Kepala Sekolah ya? Gimana? Ada apa? Kelihatannya tadi serius sekali. Ya, tadi luar biasa Bu. Saya diberi masukan kalau pembelajaran saya itu monoton, kurang adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasinya itu nggak kelihatan. Karena saya memang memakai satu sumber saja. Buku teks kayak jenengan ini, sama kayak gini. Gitu. Saya juga sebenarnya masih bingung ini Bu Deni. Gimana ya Bu Deni solusinya untuk mengatasi permasalahan di pembelajaran saya ini? Kalau berdasarkan obrolan saya dengan kepala sekolah, memang apa ya? Tadi sih sudah ngobrol Bu, sudah ada solusinya tadi Bu. Solusi yang diberikan itu pada intinya itu ya Bu ya. Kita harus bisa memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu, kalau di kelasnya Bu Dwi, kira-kira nih Bu, anak-anaknya itu lebih cenderung bagaimana kalau di kelas Bu? Di kelas itu anak-anak saya itu cenderung nggak bisa diem. Lari ke sana, lari ke sini. Kalau sudah misalkan saya memberi soal, anak-anaknya itu cepat mengerjakannya. Tapi kalau sudah itu gerak ke sana, gerak ke sini. Jadi saya bingung harus bagaimana ini. Lah kalau misalnya pembelajaran biasa di kelas Bu, itu cenderungnya itu lagi nih Bu ya, itu gaya belajarnya anak itu bagaimana Bu? Apakah dia selalu ini ya, banyak aktivitas di kelas atau hanya duduk aja Bu? Banyak aktifnya. Dia suka lari-lari, suka ke sana-sana, suka bergerak lah begitu. Nah, kalau misalnya nih Bu, pembelajaran atau materi yang mau diberikan disesuaikan dengan karakter anaknya kelasnya Bu Dwi, itu menurut Bu Dwi bisa atau enggak? Bisa sih. Saya kadang berpikir begini, apa solusinya begini ya, berpikir gimana dalam pembelajaran itu diselingi dengan permainan.
Nah, walaupun belajar, anak tetap dengan kesukaan mereka, berlari-lari ke sana, ke sini, dan cenderung murid-murid saya itu banyak laki-lakinya, Bu. Jadi, aduh, gerak ke sana, gerak ke sini. Mungkin itu baik ya, Bu, ya? Menurut gimana ya, Bu, ya? Kalau seperti itu, Bu, ya, kalau dalam bentuk permainan itu kira-kira permainan apa, Bu, yang cocok, Bu? Kalau permainan, pertama saya mau itu, petak umpet itu. Nanti kalau anaknya yang jaga nemu temennya, nanti ditanya. Nah, itu nanti anaknya semangat, untuk menjawab. Saya begitu pikirnya, Bu Deni. Wah, ide yang bagus tuh, Bu. Saya baru tahu kalau permainan petak umpet itu bisa diimprove seperti itu, Bu. Jenengan kreatif juga ya, Bu, ya? Nah, kira-kira, Bu, langkah apa yang bisa yang bisa Bu Dwi lakukan agar bisa, memunculkan permainan seperti itu? Memberikan pengertian, memberikan semangat kalau kita mau belajar sambil bermain sama anak-anak. Mungkin anak-anak antusias sekali. Nah, kira-kira Bu, selain permainan petak umpet, permainan apa lagi Bu yang bisa dilakukan di luar? Kan kalau petak umpet itu kan di luar ya Bu ya. Kalau misalnya Iya, di dalam, maaf, kalau misalnya di dalam, jadi Bu Dwi bisa punya referensi dan pertimbangan yang matang lagi karena Bu Dwi yang tahu situasinya nanti. oh gitu ya. Kalau di dalam kelas itu kebetulan besok saya itu pelajarannya matematika dengan materi berhitung. Saya berpikir mau itu, belajarnya dengan permainan ular tangga itu, Bu. Kan itu kalau sudah lompat ke sini tambah, terus nanti turun gitu, kelihatannya menarik itu, Bu. Pak jenengan tuh luar biasa ya, kreatif sekali. Tadi pertama petak umpet, sekarang ular tangga. Ide jenengan tuh bagus sekali. Nah, itu bisa loh Bu jadi solusinya, Bu. Kalau gitu Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan memulai? Kebetulan 2 hari lagi kan pelajaran matematika itu. Saya akan memulai pembelajaran dengan diselingi permainan 2 hari lagi. Kan saya masih punya waktu untuk mempersiapkan, perlengkapan semuanya agar pada saat pembelajaran 2 hari lagi nanti bisa lebih matang, Bu Deni. Oke, Bu. Nah, kalau misalnya nih pembelajaran dengan misalnya nih Ibu ambil yang ular tangga ya, Bu, ya. Tekniknya mau bagaimana, Bu? Tekniknya, kan murid saya kan jumlahnya 15. Saya nanti buatnya 3 buah ular tangga raksasa yang besar itu. Nanti dadunya juga besar. Kan itu kalau dalam permainan kan dikocok terus keluar ya dadunya, angka berapa, 2 dadu nanti tambah. Nah dari dadu itu kan nanti ada yang dadu pertama, angka berapa, dadu kedua angka berapa, kan nanti bisa penjumlahan. Nah, anak semakin, tertarik itu untuk belajar matematika, karena biasanya anak-anak kalau belajar matematika itu kadang lama sekali. Itu nanti solusi saya begitu. Tapi saya bingung gimana, baik atau enggak ya? Itu sudah baik sekali, Bu. Keren sekali kalau menurut saya sih, Bu. Nah, Bu Dwi, dari gambaran seperti itu, Bu, ya, pembelajaran seperti itu dengan teknik permainan, jika kita range nilainya nih, Bu, 1 sampai 10, keberhasilannya dapat nilai berapa, Bu? Insya Allah kira-kira 8 sampai 9 lah, Wah. begitu. Nah, untuk mengukurnya pakainya apa, Bu? Dan mengukurnya dari
antusias siswa, terus penilaian, keaktifan juga, terus cara menjawabnya juga, itu. Gimana itu Bu Deni? Iya, ya benar Bu, benar. Itu bisa dilihat ya sebagai tolak ukur keberhasilan ya. Benar Bu. Nah, gini Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nih Bu untuk bisa berada di komitmen hari ini tuh siapa yang bisa menjaganya atau mendampingi Ibu tuh kira-kira siapa Bu? Agar Ibu selalu menyajikan pembelajaran yang ini seperti ini idenya bagus sekali. Saya kira-kira bisa minta tolong Bapak Kepala Sekolah ndak ya? Kan nanti Bapak Kepala Sekolah mungkin lebih mengerti, lebih memahami, kalau saya ada kesalahan kan bisa diperbaiki, diberikan solusi yang lebih baik lagi. Kira-kira gimana ya kalau saya minta tolong sama Bapak Kepala Sekolah itu, Bu Deni? Wah, nggak apa-apa Bu, tapi nanti janjian dulu ya, siapa tahu nanti Pak Kepala Sekolahnya ada kegiatan lainnya. Tapi besok sih hari Kamis, hari lusa ya. Lusa kan Iya, 2 hari ya. lagi. Itu saya pas ada banyak jam kosong tuh Bu. Oh, berarti Bu Deni bisa bantu saya. Oh ya, nanti saya dengan senang hati Bu akan melihatnya Bu. Ya. Nanti kita juga bisa ikut main bersama Nana mungkin ya? Iya. Oh ya udah Bu, gitu ya Bu ya. Pokoknya ide dari Bu Dwi itu sangat luar biasa. Besok saya akan ikut ya Bu ya. Saya juga penasaran. Iya. Ya udah ya Bu ya, saya tak ke kelas lagi ya Bu, mari. Oh iya Bu, makasih sekali nih. Ya. Obrolannya. Selamat mengajar di kelas Bu Deni. Ya. Mari. Mari, monggo. Sampai ketemu lagi Bu Deni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Ya, selamat siang Pak. Saya hari ini nanti jam 11 mohon izin Pak nggih. Oh, monggo Bu Dwi mau kemana? Mau jemput putra saya Pak. Oh iya, silakan Nggih. Bu Dwi. Matur nuwun Pak, tapi saya mau tanya ini Pak, kok tadi saya bingung mau masuk kantor Bapak kok diem sedikit melamun. Bagaimana Pak perasaan Bapak? Bapak sehat? Alhamdulillah Bu Dwi, saya sehat. Hanya saja ada yang saya pikirkan ini dari minggu kemarin itu. Jadi saya itu kok melihat guru-guru itu pembelajarannya itu monoton sekali. Paling di sana itu kebanyakan guru-guru itu hanya membuka LKS dan kebanyakan hanya menyuruh anak untuk mengerjakan seperti itu saja. Nah, menurut saya itu ya kurang kurang baguslah untuk mengembangkan potensi murid seperti itu, Bu Dwi. Oh, Makanya saya sering memikirkan bagaimana caranya seperti itu. Oh gitu Pak. Iya. Kira-kira ada itu enggak Pak ya solusinya? Bagaimana saya dan teman-teman bisa memberikan pembelajaran yang baik, yang benar gitu Pak, gimana Pak? Kalau saya itu pengennya itu Bapak Ibu guru itu melakukan pembelajaran itu yang interaktif. Paling enggak kan bukan hanya membuka LKS, tapi mungkin ada permainannya, ada mungkin melihat gambar atau menonton video. Mungkin kita kan punya proyektor banyak di kelas, kenapa nggak dimanfaatkan? Ada WiFi juga seperti itu loh, Bu Dwi. Gitu ya Pak. Iya. Bagus itu Pak idenya. Saya jadi semakin tertarik ini Pak biar pembelajarannya enggak bosan. Kira-kira langkah selanjutnya bagaimana Pak ya? Untuk langkah selanjutnya ya berarti kita akan adakan itu aja Bu Dwi, akan kita adakan IHT. IHT untuk membimbing guru-guru supaya dapat melakukan pembelajaran
yang sesuai yang saya harapkan itu. Gini Pak, jika kegiatan itu bisa terlaksana, kira-kira tingkat keberhasilannya dinilai berapa itu Pak ya? Kalau pembelajaran yang interaktif seperti itu saya kira bisa 8 sampai 9 itu luar biasa itu. Kalau besar keberhasilan 8 sampai 9 berarti apa Pak ya yang menjadi tolak ukur Bapak bisa menjelaskan bahwa rencana kegiatan kita besok itu bisa berhasil Pak? Tolak ukurnya ya yang namanya kebutuhan murid kan berbeda-beda Bu Dewi. Makanya kita harus juga mewujudkan pembelajaran itu yang berbeda pula. Sama halnya dengan murid kita yang satu dengan yang lain kan tetap punya minat yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Makanya oleh karena itu ya kita juga harus melakukan pembelajaran yang itu berdiferensiasi berarti yang berbeda seperti itu Bu Dewi. Gitu, bagus banget itu Pak, bagus. Kalau begitu berarti ke depannya kita akan bagaimana Pak itu tadi? Kita akan mengadakan IHT dan saya minta Bu Dewi untuk yang menjadi narasumber ya. Atau mungkin kita panggil temannya Bu Dewi yang namanya Arif Nastainuddin itu, Bu Dewi. Bisa itu bisa jadi narasumber itu bagus. Ya bagus. Kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan itu kapan ya Pak ya? Segera kita laksanakan Bu Dewi. Nanti kita anggarkan, kita laksanakan sekiranya berarti hari Sabtu depan berarti. Sabtu depan. Iya. Berarti Sabtu depan setelah pulang sekolah, betul itu bagus Pak. Karena Sabtu depan kalau Sabtu itu kita pulangnya lebih awal Pak ya. Bisa untuk kegiatan IHT itu bagus banget Pak. Saya semakin semangat ini Pak. Kira-kira berarti saya bisa membantu Bapak. Terus ada narasumber dari yang lain. Kira-kira siapa lagi ya Pak yang mau bisa membantu kita besok itu? Biar sukses kegiatannya. Oh ya, nanti saya akan kumpulkan Bapak Ibu guru yang kira-kira punya potensi. Nanti Bu Dewi untuk mengundang guru-guru itu dan termasuk narasumber. Bu Dewi nanti jadi itu ya, ketua timnya ya. Insya Allah Pak, saya bantu. Kira-kira yang selain saya dari pihak sekolah, dari yang lebih kompeten, kira-kira siapa lagi Pak yang mau undang untuk membantu kegiatan kita yang sukses, yang sudah lebih tahu pengalaman, bisa ngajari ke sana ke sini? Ya bisa juga nanti kita panggil itu Pak, itu Bu komite sekolah. Biar kan ada dari komite itu yang untuk parenting mengajar itu sih Bu. Itu panggil juga untuk membantu kita. Seperti itu kira-kira. Jadi kita berkolaborasi dengan guru, dengan komite dan orang tua murid seperti itu Bu. Setelah ini tapi kira-kira Bapak sudah plong ya Pak ya? Bingung apa masih ada yang bingung lagi enggak ini Pak? Nah, saya kira ini sudah ada solusi, berarti kita segera adakan IHT itu dan mudah-mudahan nanti kita berhasil untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada pendidik sehingga murid-murid kita menjadi anak-anak yang luar biasa dan mereka dapat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu Bu Dwi. Oh iya Pak. Bagus. Saya semangat ini Pak. Nanti saya bisa membantu semaksimal mungkin. Terima kasih Pak. Yang saya sudah jam 11. Saya izin kalau begitu saya sebentar nih buat anak saya. Terima kasih Pak Pareng. Ya, sama-sama. Hati-hati Bu Dwi. Ya, sudah. Yeay, tepuk tangan buat kita. Akhirnya kita bisa melakukan coaching.